Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari kelas PAI 5B Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pengajarannya. Poin pertama yaitu pengertian kurikulum, pengembangan kurikulum, pelajaran, dan keterkaitan ketiganya. Baiklah, langsung saja kepada poin yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum, pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan keterkaitan antara ketiganya. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai pengertian kurikulum. Jadi di sini pengertian kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi pengembangan kurikulum di sini yaitu dapat diartikan sebagai suatu proses yang menentukan bagaimana pembuatan kurikulum akan berjalan. Nah, pengembangan kurikulum yang terbaik yaitu proses yang meliputi banyak hal, yakni yang pertama, kemudahan suatu analisis tujuan. Yang kedua, rancangan suatu program. Yang ketiga, penerapan serangkaian pengalaman yang berhubungan. Dan yang keempat itu peralatan dan evaluasi. Selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan antara kurikulum dan pembelajaran. Jadi, hubungan antara kurikulum dan pembelajaran di sini itu sangat erat karena kurikulum itu sendiri merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memperoleh pengetahuan. Nah, dalam melaksanakan hal tersebut tentu tidak lepas dari unsur-unsur seperti manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur semua itu yang disebut dengan pembelajaran. Maka kurikulum dan pembelajaran di sini tidak dapat bisa berdiri sendiri karena saling berhubungan erat dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Poin kedua yaitu peran dan fungsi kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kepada poin yang kedua yaitu mengenai peran dan fungsi kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajarannya. Langsung saja kepada peran kurikulum. Nah, sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan, paling tidak kurikulum itu mempunyai 3 peranan. Yang pertama ada yang disebut dengan peranan konservatif. Nah, peranan konservatif di sini yaitu kurikulum harus melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Jadi melalui peran konservatif di sini kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat sehingga keajegan dan identitas masyarakat akan tetap terpelihara dengan baik. Nah, yang kedua yaitu peran kritis dan evaluatif. Nah, jadi kurikulum di sini tuh berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru yang mana yang harus diterapkan oleh peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu peran kreatif, yang dimana kurikulum di sini itu tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya itu akan tertinggal. Nah, jadi yang berarti yang diberikan di sekolah pada akhirnya itu akan kurang bermakna karena tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntutan sosial masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari kurikulum. Nah, jadi di sini fungsi kurikulum itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan secara umum. Jadi fungsi pendidikan secara umum di sini yaitu untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dan yang kedua yaitu fungsi secara suplementasi. Jadi di sini dianjurkan agar anak peserta didik itu agar memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang ketiga yaitu ada eksplorasi, yang dimana fungsi eksplorasi di sini memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi keahlian, yang dimana fungsi di sini yaitu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat anak tersebut.
Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengembangan kurikulum dan pembelajarannya. Jadi di sini pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, yang dimana di dalamnya itu mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Jadi dapat dipahami bahwa pengembangan kurikulum di sini itu dilakukan agar kurikulum yang telah ada dapat disempurnakan kembali sehingga menghasilkan kurikulum yang lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu, jadi pembelajaran pada pendidikan sekolah itu harus diberi fondasi terlebih dahulu dengan dengan internalisasi sosiologi kritis, inovasi, kreatif, dan yang terakhir itu ada mentalitas. Poin ketiga yaitu kurikulum ideal dan aktual. Baiklah, poin yang ketiga yaitu mengenai kurikulum ideal dan aktual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum ideal dan aktual itu? Yang pertama saya akan membahas mengenai kurikulum ideal. Nah, jadi kurikulum ideal di sini yaitu merupakan suatu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal. Jadi berupa sesuatu yang cita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Yang kedua yaitu mengenai kurikulum aktual. Jadi yang dimaksud dengan kurikulum aktual di sini yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi kurikulum aktual dan ideal ini mempunyai suatu landasan yang dimana kurikulum ini disusun berdasarkan dasar sosiologis agar terciptanya keseimbangan antara keduanya dan terciptalah tujuan pendidikan yang sesuai. Poin keempat yaitu hidden kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat mengenai hidden kurikulum. Nah, jadi yang dimaksud dengan hidden kurikulum di sini yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang terjadi dan tidak direncanakan keberadaannya, tetapi bisa dimanfaatkan oleh guru dalam pencapaian hasil belajarnya. Jadi hidden kurikulum di sini yaitu mempunyai dua aspek. Yang pertama yaitu ada aspek relatif tetap, yakni meliputi ideologi, keyakinan, nilai budaya masyarakat yang mempengaruhi sekolah, dalam artian bahwa budaya masyarakat menetapkan pengetahuan mana yang perlu diwariskan pada generasi mendatang. Yang kedua yaitu ada aspek yang dapat dirubah, yaitu meliputi variabel organisasi, sistem sosial, dan kebudayaan. Poin kelima yaitu kurikulum pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima yaitu mengenai kurikulum pendidikan Islam. Jadi yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan Islam di sini yaitu bahan-bahan pendidikan Islam yang berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang disengaja dan sistematis yang diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Nah, adapun tujuan kurikulum pendidikan Islam di sini yaitu untuk mengembangkan, mengarahkan, mengendalikan sesuatu kegiatan kurikulum pendidikan Islam di sekolah. Jadi selama ini sistem pendidikan di sekolah itu belum fungsional. Nah, adapun pengembangan kurikulum pendidikan Islam dapat dicermati dari fenomena sebagai berikut. Yang pertama, ada perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingat. Yang kedua, ada perubahan dari cara berpikir tekstual, normatif, dan absolut kepada cara berpikir historis, empiris, dan kontekstual. Yang ketiga, ada perubahan dari tekanan pada produk atau hasil dari pemikiran keagamaan Islam. Yang keempat, ada perubahan dari pengembangan dari kurikulum pendidikan Islam yang hanya mengandalkan para pakar dalam memilih atau menyusun isi kurikulum pendidikan Islam tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pengajarannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.